Udah apa? Kasihan mereka. Mereka juga nggak tahu apa-apa. Iya, kami nggak tahu apa-apa, Pak. Mungkin mereka cuma iri sama Bapak. Kenapa mereka iri sama saya? Apa kaitannya dengan saya? Ya, mungkin mereka iri karena istri Bapak terlalu cantik. Wah, bisa gitu ya? Ini nggak ada kaitannya dengan saya. Intinya, kalau mereka masih mengganggu warga yang ada di kosan saya, kalian harus pergi dari sini. Iya, Pak. Kalau bisa, kami akan mencari siapa orang yang bikin kerusuhan di sini. Dan satu lagi, jangan pernah datang ke desa tunggang itu lagi, atau kalian akan mati. Wih, subscribe lah kocak. Gua udah capek teriak-teriak. Cut. Buset, serem banget suami ibu kos. Pantesan dulu Dewi suka nginap di kamar gua. Ternyata sekejam ini bokapnya. Maaf, Pak. Maksudnya mati kenapa ya? Udah saya bilang tadi, desa tunggang itu banyak kriminalnya. Dan orang-orang yang ada di desa tunggang itu banyak yang dilindungi oleh aparat, meskipun mereka melakukan aksi kriminal. Makanya, kalian jangan pernah datang ke desa tunggal itu lagi. Emang orang seperti mereka kenapa dilindungi, Pak? Ya, sebenarnya ini nggak perlu kalian tahu. Tapi, karena kalian pernah pergi ke desa tunggang itu kemarin, jadi saya sedikit kasih tahu. Orang-orang di desa tunggang itu kebanyakan membangun bisnis secara ilegal. Tapi, mereka membayar pemerintah untuk menjaga keamanan. Dan misalkan ada sekelompok anggota yang melaporkan kejahatan mereka, pemerintah tidak akan peduli. Dan ketika ada orang luar yang masuk ke desa itu, mereka menganggap sebagai ancaman. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, mereka akan membunuh yang menurut mereka ancaman bagi bisnis mereka. Maka sebab itu, kalian jangan pernah datang ke desa tunggang itu lagi, meskipun kalian cuma ingin bertemu dengan teman kalian. Oh, iya, Pak. Terima kasih atas peringatannya. Ya udah, kalian boleh pulang. Tapi jangan lupa, kalian harus tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Iya, Pak. Saya akan tanggung jawab. Besok Bapak cari aja orang yang bisa memperbaiki kerusakan itu. Biar saya yang bayarin. Hah, kalian nyangka nggak? Ternyata Bapak Dewi tahu banyak, anjir. Iya, itu persis seperti kata Pian. Dan lebih tepatnya lagi, orang yang membangun bisnis ilegal yang dibilang oleh Bapak Dewi itu adalah bisnis punya Ventra. Apa? Maksudnya, orang yang dibilang oleh Bapak Dewi itu adalah Ventra? Ya, dan gua yakin Bapak Dewi tahu banyak hal tentang Ventra. Masa sih? Kan dia udah tua. Mana mungkin dia tahu tentang Ventra? Apa hubungannya tua atau muda, kocak? Informasi tetap bisa kita dapat selama kita punya telinga. Ya, intinya kan dia udah tua. Apa sih, kocak? Kagak jelas lu. Lu kenal kakek Sugiono nggak? Malahan yang tua makin gacor, kocak. Oh, iya, kenal. Nah, itu. Yang suka tanam sawit itu kan? Bukan, anjing. Udah, diam aja lu. Capek gua bicara sama orang polos. Tapi, kayaknya ada benar juga sih. Kalau kita perhatiin, kan Dewi pacaran sama Ventra. Nah, gak mungkin dong kalau Bapak Dewi gak tahu siapa itu Ventra. Nah, itu yang gua curiga. Soalnya gua pernah nanya sama Dewi. Nanya apa emangnya? Kan ada tuh waktu Ventra datang ke rumah Dewi. Nah, gua nanya sama dia, lu kenal dari mana Ventra? Nah, kata Dewi, dia pacaran dengan Ventra karena dikenalin oleh bapak dia. Wah, jangan-jangan Bapak Dewi anggota Ventra juga. Nah, gua semakin yakin kalau Bapak Dewi itu
orang yang bekerja sama dengan bisnis Pentra juga. Wah, kalau benar, gila sih. Tapi, gua sedikit curiga, Ron. Kalau kerusuhan yang terjadi malam ini adalah kiriman dari Pentra. Ya, gua mikirnya juga gitu. Soalnya cuma sama dia kita bermasalah. Tapi, kita nggak boleh ambil kesimpulan begitu. Bisa jadi ada orang lain yang sengaja bikin keributan agar kita diusir dari kosan ini. Ya emang itu tujuannya. Yang jadi pertanyaannya, siapa orang di balik ini? Bisa jadi ibu kos sih. Mungkin ibu kos kesal sama gua. Karena belakangan ini gua jarang main sama dia. Tapi nggak mungkin deh. Kan cuma gua yang paling ganteng di kosan ini. Bujir. Wah, besok kalau mau main ajak gua ya. Gua jadi penonton juga boleh. Udah jangan bercanda dulu anjing. Kita lagi kena masalah ini. Udahlah. Gua capek, Cuk. Mending kita istirahat aja malam ini. Besok juga pergi ke sekolah kita. Ya udah. Tapi kita tetap waspada. Karena kita dalam ancaman Pentra. Kalian tahu nggak? Gua udah lama nih gak lihat Rizka. Nah kan, Rizka lagi. Emang dia secantik apa sih? Sampai-sampai lu gila banget sama dia. Wah, belum tahu dia. Jelasin Ron, secantik apa dia? Biasa aja sih. Terserah lu deh. Pokoknya nanti kita samperin dia ke kelas. Gua udah tahu di mana kelas dia. Emang kelas dia di mana, Yid? Di lantai 2. Udah, kalian ikuti aja ntar. Nyusahin orang banget lu bujir. Kita lagi kena masalah ini. Lu malah mikirin Rizka. Ya elah, sekali-sekali nggak apa-apa kocak. Nanti gua bayarin mie ayam untuk kalian. Ya udah gas. Nah, itu dia, Rik. Oh, jadi itu. Biasa aja kan. Bentar, itu siapaan anjing? Kenapa dia dekat banget sama Rizka? Nah, itu yang namanya Ariel. Dia salah satu petinggi Game Freedom juga. Kalau nggak salah, mereka berempat ada di kelas ini. Siapa mereka berempat? Ya, petinggi Game Freedom. Daniel, Kevin, Ariel, dan juga Peter. 3 lawan 4, nggak adil dong. Enggak kocak, mereka berempat punya bawahan masing-masing. Jumlah mereka pasti banyak. Katanya kesini mau lihat Rizka, bukan cari lawan. Iya. Tapi itu dia ngapain anjing? Wah, kayaknya Rizka senang banget ngobrol sama orang itu. Anjing, gua masih ingat banget kata teman Rizka. Kalau dia gak pernah dekat sama cowok manapun. Lah, terus ini apa? Ya udah, kita hajar aja dia biar cepat makan mie ayam. Jangan woi. Kalian suka banget sih cari masalah sama mereka. Orang lain malah menghindar agar nggak bermasalah sama Game Freedom. Ya udah, Jepang, lu nanya aja sama Rizka langsung. Ada hubungan apa mereka? Daripada lu jadi penonton. Mereka mau keluar tuh. Oh, halo bro. Mau cari siapa kalian? Apa lu? Kami nggak nyari siapa-siapa. Cuma mau keliling doang. Oh, ya udah, gua duluan ya. Lah, kok sopan banget dia? Beda dengan anggota yang lain. Emang beneran dia petinggi Game Freedom? Mau ngapain kalian kesini? Rizka. Apa kabar Rizka? Gua udah beberapa. Gue nanya ngapain kalian kesini? Jujur, gua kesini ya mau lihat kamu sih. Sekarang udah lihat kan? Ya udah sana pergi. Wah, jadi seperti itu sikap dia.
Rizka, kalau boleh tahu cowok yang tadi siapa ya? Aku kasih tahu aja ya, biar dia nggak ngejar-ngejar aku lagi. Dia cowok paling pintar di kelas dan dia juga pernah mendapatkan juara umum di sekolah ini. Oh, gitu doang. Tapi masih gantengan gua kan? Hehe. Dih, gitu-gitu dia murid paling berprestasi di sekolah. Gak kayak kamu kerjanya cuma bikin masalah di sekolah. Kapan gua bikin masalah di sekolah? Kemarin ada murid yang cedera karena ulah siapa. Itu kemarin mereka duluan yang mulai. Intinya dia lebih baik daripada kalian. Udah aku mau ke kantin. Wah, itu beneran sikap dia seperti itu. Kok lu suka sih sama cewek galak seperti dia? Itu bukan galak, kocak. Judes namanya. Oh, iya kah? Lu udah tahu kan siapa cowok itu? Terus ada hubungan apa mereka? Ya, kata Rizka, dia murid berprestasi di sekolah ini. Emang iya, Rik? Iya, tahun kemarin dia mendapatkan juara umum di sekolah. Apa? Kok bisa sih? Padahal dia anggota geng Freedom. Menurut gua, anggota geng Freedom gak ada yang pintar. Mungkin dia beda dari yang lain. Sikap dia aja sopan banget. Ah, udahlah. Kita ke kantin aja. Males gua dengar tentang dia. Kalian duluan aja ya. Gua mau ke WC sebentar. Mau gua temani nggak? Takutnya nanti ada anak geng Freedom yang mau balas dendam atas kejadian kemarin. Dih, lu pikir gua takut? Mau mereka sebanyak apapun gua tetap berani, kocak. Ya udah, kalau ada apa-apa nanti panggil gua aja. Lah, ini satu lagi. Bisa aja lu. Tapi dia cantik banget sih. Dia emang cantik orangnya. Buset, dia ngerokok di sekolah. Jadi ini murid yang paling berprestasi itu. Ya udah, ayo. Jam istirahatnya udah habis ini. Nanti kita ngumpul di tempat biasa ya. Anjing, korek apinya kelihatan mahal banget. Woi, korek api kalian ketinggalan tuh. Oh, makasih banyak ya. Udah dikasih tahu. Korek api ini hadiah dari kakak gua yang dibeli dari Kanada. Gua nggak nanya lu dapat korek api itu dari mana. Gua juga nggak peduli. Oh, sorry ya. Kalau gua blak-blakan orangnya. So asik anjing. Kenapa? Dia ngomong apa tadi? Enggak, cuma dikasih tahu korek api gua ketinggalan. Pulang sekolah, kita mau kemana lagi nih? Jangan sampai lupa janji kita sama Pian. Kita kan mau cari informasi tentang Pentra. Mau kita cari di mana? Udah jelas-jelas kata Pian, orang yang tahu tentang Pentra. Mereka memilih diam. Dan suami ibu kos juga bilang begitu. Mau kita lapor kejahatan mereka, polisi juga di pihak Pentra. Gua juga bingung anjir. Mau kita dapat dari mana informasinya? Ah, udahlah. Kita pulang aja dulu. Siapa tahu gua bisa dapat informasi dari ibu kos sambil main. Hihihi.